Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Solidaritas Empati Makam dan Pemakaman Indonesia hari ini, alhamdulillah saya ini kali ketiga ke makam Buaran Setu ya, untuk dua kelurahan yang tepatnya berada di Kecamatan Setu, Serpong ya. Tapi ini buat kelurahan yang namanya Buaran dan Setu ya, Bang. Iya. Tepatnya kami berada di Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dan hari ini saya ketemu salah satu pengurus yang lebih tepatnya mengurus secara real di lapangan, yang membersihkan lahan makam ya, seperti membabat rumput, bersih rumput-rumput segala macam. Dan hari ini cukup luar biasa. Memang saya berapa kali kemari, ini kali ketiga saya ketemu beliau namanya Bang Holil ya. Bang Holil ini dia merasa bagian daripada kehidupan dan perjalanan dia sampai dia hijrah ke sini itu adalah rasa empati juga terhadap makam dan niatnya ibadah dan istiqomah. Dan alhamdulillah tadi kami juga sudah berbincang-bincang sebelum saya mewawancara beliau, karena tujuannya ibadah ini sangat sejalan dengan kami, bahwa mari sama-sama kita peduli dengan lahan makam. Bang, kesini tahun berapa nih Bang kira-kira? Pertama masuk ke sini? Iya. Pertama masuk ke sini saya 2000 tahun 2000 berapa? Pokoknya saya udah 8 tahun aja jalan sini. 8 tahun berarti ke tahun 2016 ya? 2015. Iya. Aslinya dari Kerawang ya Bang? Dari Kerawang. Asli dari Kerawang. Jadi Bang Holil ini tadi kita juga berbincang-bincang bahwa di makam Buaran ini juga ada makam tokoh atau tokoh sepuh. Siapa namanya Bang? Mang Kasim ya. Mang Kasim mungkin pewakil pertama dari makam ini, dan kemudian lahan ini ada beberapa pewakil-pewakilnya akhirnya menggabungkan jadi satu sehingga lahan ini cukup luas. Dan kurang lebih lahan ini berapa Pak? 2 hektar. Hampir 2 hektar. Artinya ini cukup luar biasa karena memang di sini dikelilingi masih lahan-lahan kosong, dan di bawah itu ada lahan-lahan yang memang saat ini sudah mulai ditertibkan. Artinya ketika dimakamkan baru ya, adanya di sebelah bawah sama Mang Holil ini dirapikan. Dan sekarang makam juga tidak seperti zaman dulu dikeramik-keramikin. Di sini peraturannya udah nggak boleh. Dan saya berharap juga, karena memang tadi Bang Holil juga banyak cerita, banyak juga warga-warga yang tidak memahami atau pengen dimakamkan di sini tapi mau caranya sendiri. Itu gimana sih Bang ceritanya kalau orang banyak yang ngeyel nih, maunya di depan, maunya di belakang, abang nggak boleh atau gimana? Itu kenapa itu Bang? Itu kan kalau di depan mah udah masing-masing keluarganya yang emang ngewakafin, yang pada udunan duit di sini wakaf. Ya. Tapi kalau untuk ada yang pendatang baru macam orang Padang berKTP Buaran Setu, itu nggak bisa untuk nempel sama wakaf-wakaf yang lain, mesti dia di bawah. Kalau ya? Yang kosong mau syukur, nggak mau ya terserah nyari di pemakaman umum begitu. Jadi gini ya, di sini ada sebenarnya nggak ada masalah. Yang menjadi masalah kadang sudah dapat lahan, dapat tempat, dapat izin bisa dimakamkan di sini aja dalam keadaan musibah, warga memilih. Padahal kami juga sepakat dengan Bang Holil dari Solidaritas Empati Makam. Wahai manusia, wahai saudaraku semua, kalau bukan ini lahan milik kita pribadi alias makam orang, makam wakaf orang, lalu kita mintalah dengan baik-baik. Tapi bukan mengatur, bukan keinginan kita, kehendak kita dengan egois kita, tapi nurut peraturan yang ada di sini. Karena peraturan di sini ini pewakilnya banyak, dan makam-makam yang ada di sini udah makam-makam mereka di depan. Kenapa? Karena mereka meninggal lebih dahulu. Jadi jangan minta di depan itu, tetapi memang hargailah, hormatilah pengurus dan penggali makam maupun yang setiap hari di makam yang tahu persoalan makam. Maka dari itulah kita harusnya mengikuti aturan main yang ada. Kalau mau ngatur sendiri ya silakan beli lahan sendiri untuk jadikan makam buat sendiri. Benar. Jadi jangan kita sudah numpang tapi kita ngatur.
Di sini tadi saya bertanya ya Bang Holil ya, nggak peduli lo mau kiai, lo mau ustadz, kalau makam di sini ikut aturan sini. Bukan orang Padang, Sunda, Betawi dan sebagainya, tetap ikut aturan di sini. Pengen saya kira-kira begitu ya. Ini, Jadi memang di sini hargai pengurus, ya, dihargai juga pengurus yang sudah membuat sistem yang sama-sama kita hargai. Luas lahan ini hampir 2 hektar ya, jadi memang cukup luas untuk 2 kelurahan. Tapi memang di Tangerang Selatan banyak kelurahan-kelurahan lain yang bahkan nggak punya makam. Dan di sini alhamdulillah buat warga Serpong Setu untuk 2 kelurahan ini yang kalau melihat keadaan hari ini masih ya kebutuhan 10 tahun akan datang mungkin bisa tercover. Tetapi intinya dari kami Solidaritas Empati Makam sangat mengapresiasi wabil khusus para pewakif makam yang sudah memberikan lahannya Bang. Kalau tidak ada beliau-beliau hari ini mungkin rakyat di mana dimakamkan Bang, kan gitu. Jadi jangan pernah anggap sepele terkait persoalan makam. Dan ini salah satunya adalah abang kita Bang Holil yang tadi kami datang dari Solidaritas Empati Makam. Beliau nggak di tempat, lagi sedang beli kopi katanya, lagi sedang beli makam, habis babatin rumput segala macamnya. Dan dia pernah bercerita ada orang yang mengikuti prosesi pemakaman seenak idolnya. Artinya dari cara mereka menggali, dari cara mereka buka tali pocong atau tidak tali pocong, itu mereka pengurus makam ini diabaikan. Saya meminta siapapun, ya kan? Saya meminta kepada siapapun yang mau dimakamkan di wakaf-wakaf warga, ikut aturan main warga, ikut aturan main yang sudah ditertibkan. Mau kalian agamanya Islam yang alirannya A, alirannya B, kalau mati tetap butuh lahan makam. Maka jangan pakai tata cara kalian, ikuti, hormati yang ada peraturan di makam-makam yang sudah atau makam yang dituju untuk dimakamkan keluarga Anda, jenazahnya seperti apa prosesi pemakaman, ikutin. Ingat, kalian ini numpang. Jadi kalau kalian mau pakai tata cara kalian sendiri, beli lahan sendiri, jadikan makam. Kami dari Solidaritas Empati Makam sangat mengecam persoalan ini. Kalau udah numpang, ikutin aturan. Ya, mau gratis. Nggak ada yang gratis hari ini. Pengurus makam punya anak istri. Menggali itu perlu tenaga. Mereka harus mengganti tenaganya dengan makanan. Jadi jangan bilang gali itu amal. Kalian mau nggak gali makam sendiri? Macul sendiri, gitu loh. Jadi sewajarnya jangan pernah berkata-kata mereka lagi mencari uang di makam. Ya, kami dari Solidaritas Empati Makam sangat mengecam pembicaraan omongan-omongan seperti itu, dan itu tidak ada faedah atau guna. Ya, seperti kita hari ini juga ketemu Bang Holil ya, Bang Holil ya. Iya. Jadi saya mohon maaf mungkin kehadiran kami di sini memang kami mengecek keberadaan makam, itu yang pertama. Yang kedua, kami menginformasikan tentang keadaan makam. Yang ketiga, saya mengingatkan orang bakalan mati. Jadi kalau tanah wakaf orang jangan diketakuin. Ya kita bakalan numpang gitu. Cuma pada saat kita numpang masih ada nggak lahan kosong. Kalau nggak ada lahan kosong, kalau mau ditumpang dengan makam orang lain itu setuju nggak keluarganya? Iya, benar. Sampai lagi nggak mahrum, kan begitu. Ya, jadi kita sangat mendukung seluruh pengurus apapun yang menjadi kegiatan-kegiatan para pengurus makam, termasuk Bang Holil dan kawan-kawan, bahwa ini semua adalah upaya kami untuk kita sama-sama saling menjaga, saling mengerti satu sama lain antara pengurus makam dengan keluarga si calon mayat atau si mayit gitu loh. Ketika memang mereka dipanggil sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakamkan, yang menjadi pemikiran kami ke depan, kalau lahannya sudah habis dan penuh mau dikuburin di mana? Maka dari itu mari sama-sama kita istiqomah, kita bertanya sama diri kita sendiri, besok kita meninggal itu mau dimakamkan di mana? Karena kalau kita melihat banyak di sekitar kita mungkin lahan-lahan kosong, pertanyaannya apakah itu punya kita? Apakah itu bisa buat makam kita? Saudaraku yang terhormat, semua pun dimanapun Anda berada, tolong kita pikirkan itu kembali. Di sini Bang Holil, saya tanya lagi, tadi kan ada makam sepuh ya, ada makam-makam lain lagi nggak ya selain makam sepuh di sini? Makam Kosim, ada makam siapa lagi?
Enggak, yang dinaungin mah ini doangan. Itu ya. Ya, satu doangan. Ya di sini ada makam Mbah Kosim, terus ada naungan rumah. Kenapa ada naungan rumah? Karena mereka adalah menghormati. Pada saat itu keluarganya menghormati kakeknya yang kebetulan memberikan lahan ini. Jadi hukumnya adalah hukumnya mubah. Boleh seperti itu, boleh. Nggak haram karena tanah sendiri. Jadi jangan kalian iri, ada makam mungkin ada di kijing-kijingkan atau di pagar atau dirumahkan seperti itu di area dalam pemakaman itu. Sebelum Anda berkata-kata, tanya dulu itu makam siapa. Kalau itu adalah pemakam salah satu pewakif atau yang punya lahan sebelumnya, Anda jangan iri dengan mereka. Gitu loh. Justru dengan adanya mereka, akhirnya kalian begitu memakamkan ada lahan ini dan mereka mewakifkan. Ayo kita buang rasa iri egois kita. Ya, benar. Kita harus buang. Datang ke sini diatur, ada aturan main atau lebih kerennya bahasanya ada adab dan sopan santun kita terhadap pertama adalah pengurus makam. Yang kedua karena itu bicaranya juru kunci. Yang kedua adalah yang dimakamkan di sini, yang tinggal di sini. Nah itu loh. Jadi tanya, tegur mereka. Mereka nggak minta apa-apa, tapi minimal ada tegur sapa sama yang hidup. Karena ada yang hidup, kecuali nggak ada orangnya di sini ya silakan saja Anda berziarah. Mari sama-sama kita berziarah dengan adab yang harus kita utamakan ketika kita berziarah. Kalau memang ada pengurus makam, tegur mereka, sapa mereka dengan bahasa yang baik, santun, mungkin menitipkan sesuatu untuk menjaga makam keluarga Anda. Mungkin mereka lebih senang tanpa mereka dikasih apapun, dengan bahasa sopan santun itu mungkin menjadi perhatian, mereka merasa diperhatikan seperti itu. Bang Holil, kira-kira berapa orang sih, berapa banyak sih kira-kira yang sudah dimakamkan sini bisa ini ya? Jadi makam udah ribuan ya? Udah tumpang tindih sih. Udah. Jadi makam di sini sudah ada yang pengurus. Ya ada yang udah tumpang tindih ya. Iya. Artinya mungkin tumpang tindih juga mahram karena memang masih keluarga. Ya cuman kan kalau kita ngegali nih misalnya nih tanah rata begini kita gali begitu. Kan kita juga kalau misalnya ada nisannya mah nggak berani gali. Betul. Ya kalau misalnya tanah rata mah kan kita gali aja. Tapi ada ketemu tulang belulang. Ya udah kita angkat, kita barengin lagi, kita ituin lagi. Ya, jadi kita tumpang aja ya. Kita tumpang. Karena dasarnya awalnya kita nggak tahu. Ya nggak tahu dasarnya. Ya, kalau tahu mah saya mah juga nggak mau. Ya, gitu. Jadi, ada pohonan aja misalnya ada pohonan kirinya pohonan misalnya Kamboja, nggak berani saya nggak berani gali. Baik. Karena pasti ada sih orang dulu kan nggak dinamain. Di sini setiap hari apa berapa kira-kira seminggu pasti ada yang makamin Bang? Ada aja sih kadang-kadang sehari ada 2, ada 3. Hari ini mah saya udah mau seminggu nih kayak ini nggak ada gitu. Kemarin mah sebulan orang terus tuh. Ya. Jadi ini adalah lahan makam wakaf warga, dari warga untuk warga yang dikelola secara swadaya. Artinya ya kita juga meminta dengan hormat pemerintah Kota Tangerang Selatan juga mohon untuk ditengok-tengok karena saya melihat di sini juga plang nama, plang tata tertib aturan mungkin udah mulai rusak dan sebagainya. Mungkin bicara penerangan juga memang harus ada penyuluhan buat teman-teman yang sebagai pengurus atau pelaku untuk kebersihan di arena pemakaman warga ini. Dan kami dari Solidaritas Empati Makam sangat berharap kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan, mari bersama-sama, bukan kita saling menyalahkan satu sama lain, tetapi ini untuk kepentingan masyarakat Kota Tangerang Selatan. Kami dari Solidaritas Empati Makam bersama Bang Holil dan kawan-kawan lainnya memang punya harapan-harapan besar itu. Semoga pemerintah Kota Tangerang Selatan ya Bang, juga bisa memperhatikan Abang di sini. Walaupun Abang tidak berharap-harap karena saya tahu tadi niat Abang adalah istiqomah. Tetapi kan kalau ada bantuan dari pemerintah itu kan lebih baik, ya gitu loh. Jadi saya minta juga RT RW maupun lurah-lurah yang ada di sini, saya yakin mereka juga orang-orang baik, punya tujuan baik. Kalau memang ada persoalan yang memang harus disampaikan kepada pemerintah daerah, kenapa tidak? Artinya inilah tempat terakhir kita dimakamkan, yaitu tempat lahan makam. Dari kami Solidaritas Empati Makam, saya senang sekali, saya bangga sekali, berharap banyak dari pemerintah pusat maupun sampai daerah terkait tentang makam. Memang harus ada kajian ulang lagi
karena mengingat lahan-lahan semakin habis. Jadi kita untuk mengantisipasi itu kita harus banyak melihat, terjun ke lapangan, mengacu kebutuhan masyarakat yang bakal meninggal. Begitu ya Bang ya? Iya. Dan sini saya terima kasih Bang Holil hari ini sama-sama. Saya juga sama-sama udah dikasih ilmu, dikasih apa. Tujuan saya sini adalah silaturahmi ya Bang Holil ya. Jadi tidak ada, kalau ada bahasa yang saya kurang enak saya mohon maaf. Iya. Demikian, terima kasih kepada teman-teman para YouTuber, sahabatku di Indonesia, juga para pengurus Solidaritas Empati Makam yang ada di Kabupaten Sukabumi, Bogor, Bekasi, Jakarta, juga Kota Tangerang Selatan. Tetap semangat, mari kita berjuang untuk membantu masyarakat baik mampu yang tidak mampu, karena kaitan dengan lahan kematian itu adalah satu kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, kecuali memang mereka-mereka yang memang meninggalnya tidak dikubur atau tidak membutuhkan lahan makam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.